Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Akmalia dengan NIM 25211000018 dari kelas 3A Sosiologi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan dari implementasi industri rumahan keripik Istiqomah yang terletak di Desa Kelawanan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dalam implementasinya, terdapat 4 tools yang akan menjadi topik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama yaitu social mapping. Social mapping sendiri berfungsi sebagai penggambaran atau pendeskripsian dalam memahami suatu kondisi pada masyarakat tersebut. Dalam proses wawancara ini, saya ditemani oleh Ibu Siti Fatimah yang merupakan anak dari pemilik usaha keripik Istiqomah. Industri rumahan keripik Istiqomah sendiri terletak di Desa Kelawanan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Letak industri rumahan keripik Istiqomah yang tidak jauh dari pusat kota dan juga berdekatan dengan area makam Sunan Giri tersebut berdiri sejak tahun 1997, yang awalnya membuka usaha imitasi seperti cincin, gelang, dan kalung yang berbahan dasar dari tembaga. Dengan adanya perdagangan bebas pada waktu itu, membuat para pedagang lokal mengalami penurunan dalam penjualan. Ibu Istiqomah beserta suami banting setir ke dalam usaha makanan ringan. Dahulunya usaha tersebut bernama Sinar Giri, namun kini berubah menjadi Istiqomah yang diambil dari nama Ibu Istiqomah itu sendiri. Dalam proses industri keripik ini, Ibu Istiqomah menjalin relasi dengan beberapa pihak, yaitu yang pertama menjalin relasi dengan pihak di Pasar Pabean, di mana di lokasi tersebut Ibu Istiqomah membeli ikan-ikan yang merupakan bahan baku dari pembuatan varian keripik Istiqomah. Yang kedua yaitu relasi dengan toko label, di mana di toko tersebut Ibu Istiqomah mencetak label usahanya. Yang ketiga, relasi dengan perusahaan tepung beras yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan keripik. Yang keempat, yaitu toko minyak yang merupakan bahan yang wajib ada dalam proses pembuatan keripik. Yang kelima, yaitu relasi dengan para pedagang di pasar untuk kebutuhan rempah-rempah dalam pembuatan keripik. Yang keenam, relasi dengan toko plastik yang nantinya digunakan dalam proses pengemasan. Yang ketujuh, relasi dengan para pegawai yang tidak hanya dari warga lokal, namun juga mendatangkan pegawai dari daerah lain, seperti Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. Yang kedelapan yaitu relasi dengan berbagai tempat pariwisata, seperti di Surabaya, Kediri, Malang, Sidoarjo, hingga ke daerah istimewa Yogyakarta. Tools yang kedua yakni diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menemukan gambaran baru mengenai skala prioritas permasalahan yang dialami oleh industri rumahan keripik atau rempeyek. Dalam diagram ini terdapat 2 masalah yang sering kali dialami dalam proses produksi hingga distribusi pada usaha industri rumahan keripik ini. Yang pertama yaitu return atau pengembalian barang yang tidak laku di pasaran. Hal ini dikarenakan Ibu Istiqomah menerapkan sistem titip. Jadi misalkan keripik atau rempeyek belum laku sampai 2 atau 3 bulan, maka terpaksa diambil kembali dengan konsekuensi kerugian. Yang kedua yaitu barang rawan mudah rusak atau remuk. Dari kedua permasalahan tersebut, masalah utama yang paling menjadi skala prioritas industri rumahan keripik atau rempeyek Istiqomah adalah pengembalian barang yang tidak laku di pasar. Tools yang ketiga yaitu food basket. Tools ini menganalisis tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh industri rumahan keripik rempeyek Ibu Istiqomah. Kebutuhan tersebut meliputi kacang tanah atau kacang hijau, ikan teri, udang, ikan layur, bayam, tempe, daun geningkir, usus ayam, ikan wader, tepung beras, rempah-rempah, minyak goreng, plastik, gas LPG, dan label. Konsumsi lainnya yang dibutuhkan yakni kompor, perkat plastik yang digunakan dalam proses packaging.
Konsumsi lainnya yakni gaji. Gaji menjadi hal wajib dalam sebuah proses industri. Ibu Istiqomah menerapkan sistem pembayaran gaji bulanan kepada para pegawainya sebesar 1 juta rupiah. Selain itu, listrik dan transportasi menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perindustrian. Tools yang terakhir atau tools yang keempat ini yaitu matrix scoring. Tools ini berfungsi untuk memecahkan permasalahan dalam proses industri. Dibutuhkan proses matrix scoring untuk menyelesaikannya. Pada kesempatan ini saya memberikan pilihan penilaian kepada Ibu Emma atau Ibu Siti Fatimah selaku anak dari pemilik usaha Kripik Istiqomah untuk memberikan nilai terhadap setiap permasalahan industri yang dialami. Yang pertama, Ibu Emma memberikan penilaian terhadap permasalahan kerugian akibat pengembalian keripik atau rempeyek dengan nilai 7. Sedangkan pada permasalahan yang kedua, Ibu Emma memberikan penilaian pada permasalahan barang remuk dengan nilai 3. Setelah melakukan penilaian terhadap masalah yang dialami, maka disusunlah penyelesaian guna mengatasi masalah yang dialami. Untuk masalah yang pertama, yakni pengembalian barang, untuk mengantisipasinya maka perlu dilakukan survei dari kegiatan penitipan sebelumnya, tingkat daya beli dari setiap toko. Jika pada toko A memiliki daya beli yang tinggi, maka pemasok keripik atau rempeyek juga harus sesuai. Sebaliknya, jika pada toko B memiliki daya beli yang relatif rendah, maka jumlah barang yang dititipkan jugalah menyesuaikan. Untuk permasalahan yang kedua, yakni barang mudah remuk, dalam mengatasi hal tersebut hendaklah dilakukan upaya antisipasi dengan memberikan peringatan kepada setiap pegawai untuk berhati-hati dalam setiap proses produksi dan juga distribusi. Pada dasarnya, setiap usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta peluang dan juga ancamannya tersendiri. Dalam hal ini, Kripik Istiqomah memiliki kekuatan tersendiri dalam pasar. Kripik Istiqomah ini memiliki cita rasa yang khas dengan harga yang relatif terjangkau serta memiliki daya jangkau yang cukup luas dalam sektor pariwisata. Kelemahannya sendiri yaitu terdapat pada resiko pengembalian barang dan juga barang mudah remuk atau rusak. Peluangnya sendiri yaitu letak industri rumahan berdekatan dengan area makam Sunan Giri dan juga Sunan Prapen. Kemudian, usaha Kripik Istiqomah memiliki peluang dalam pasar online yang kini banyak digemari oleh masyarakat. Selain terdapatnya peluang tersebut, usaha Kripik Istiqomah ini juga memiliki ancaman, yaitu di masa pandemi ini tentu yang menjadi ancaman yaitu ditutupnya akses ke luar kota dan penutupan berbagai tempat pariwisata yang menjadi ancaman terbesar dalam industri rumahan ini. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan bahan baku yang menyebabkan pemilik usaha harus mampu mengatur strategi dalam mempertahankan kualitas produk yang dimiliki dengan modal yang tidak terlalu banyak, namun tetap memperoleh keuntungan.